Shalom. Materi yang ketiga, pendidikan agama Kristen, berjudul fungsi dan tugas keluarga. Mari kita berdoa. Kami akan belajar bab ketiga, fungsi dan tugas keluarga. Kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami dapat sungguh-sungguh mendengar, menyimak, mencatat apa saja yang penting, dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Amin. Yang pertama adalah fungsi keluarga. Keluarga adalah bagian dari masyarakat dan yang bertanggung jawab untuk membina dan mendidik anggota keluarganya menjadi warga masyarakat yang baik. Untuk itu keluarga harus menjalankan fungsinya dengan benar. Berikut beberapa fungsi keluarga. Pertama, fungsi spiritual. Keluarga yang paling bertanggung jawab memberikan pendidikan tentang ajaran agama kepada anak-anaknya. Keluarga mempunyai fungsi spiritual, berarti keluarga menjadi wadah dan komunitas di mana setiap anggota keluarga bertumbuh mengenal Allah dan hidup takut akan Dia. Nuh mendidik keluarganya hidup mentaati perintah Allah, meskipun semua orang di sekelilingnya hidup dalam kejahatan. Abraham mendidik Ishak hidup beriman kepada Allah, meskipun belum ada jaminan apapun. Ketaatan pada Allah hanya karena iman. Hana menyerahkan Samuel kecil ke rumah Tuhan di bawah asuhan Imam Eli, agar Samuel menjadi pelayan Allah sesuai janjinya. Eunike dan Louis mendidik Timotius dengan membaca kitab suci setiap saat sejak kecil dan meneladankannya, meskipun ayahnya seorang kafir dan tidak menyembah Allah. Yang kedua adalah fungsi afeksi. Keluarga adalah tempat di mana seseorang, yaitu anak, menerima, merasakan, dan mengalami kasih sayang. Keluarga memberikan perlindungan, rasa aman, merawat dan memelihara dengan kasih sayang yang tulus. Tanpa kasih sayang dan ketulusan, seorang anak akan bertumbuh menjadi orang yang kasar, egois, dan penuh kebencian, serta sulit mengampuni orang lain. Mordekai membesarkan Esther dengan kasih sayang, sehingga Esther tidak egois dan tidak melupakan bangsanya. Itu sebabnya Ratu Esther berani mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan bangsa Israel. Jika seseorang, yaitu anak, yang tumbuh dalam lingkungan di mana ia merasa dicintai, akan menyenangi dirinya, mengasihi diri sendiri dan orang lain, percaya diri, kreatif, lincah, dan energik. Anak yang demikian akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Fungsi yang ketiga adalah protektif. Tidak hanya memberikan kasih sayang, keluarga dengan fungsi afektifnya harus melakukan perlindungan dalam rangka pencegahan dari pengaruh buruk. Keluarga harus menjauhkan anak-anak dari pergaulan dan kebiasaan buruk, apalagi terhadap hal-hal yang membahayakan. Kasih sayang akan dimaknai dengan cara yang salah apabila orang tua memanjakan dan membiarkan anak bebas memilih cara hidupnya sendiri. Orang tua bertanggung jawab memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak-anak dan seluruh anggota keluarganya. Fungsi yang keempat adalah fungsi sosial. Keluarga adalah bagian dari masyarakat dan lingkungan. Keluarga yang baik dan bertanggung jawab akan mengajari
anak-anaknya tentang cara berperilaku, cara beramah tamah, cara menyampaikan pendapat dengan benar, dan menyatakan kesalahan dengan penuh kasih tanpa mempermalukan orang lain, dan norma-norma sosial lainnya. Sehingga anak-anak dapat belajar bergaul dengan cara yang benar dan dapat memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi. Keluarga juga bertanggung jawab menyiapkan anak-anaknya agar dapat bersosialisasi dengan baik, menjalin relasi yang sehat, memiliki sikap toleransi, namun tidak kompromi dengan dosa, dapat meyakini dan menghargai karya atas atau prestasi orang lain, dapat berkompetensi dengan cara yang sehat, serta menyelesaikan masalah dengan baik dan dengan hikmat Allah. Daniel yang masih muda dapat membawa diri dengan baik dalam pergaulan dengan orang kafir, meskipun ia tidak harus mengikuti cara hidup mereka yang tidak berkenan kepada Allah. Daniel dan kawan-kawannya dapat mempertahankan identitas dan imannya kepada Allah dalam keadaan apapun. Yang kelima adalah fungsi reproduksi. Allah memberikan perintah untuk beranak cucu kepada pasangan suami istri yang sudah menikah. Allah tidak menghendaki hal ini terjadi di luar pernikahan. Untuk itu setiap keluarga bertanggung jawab menjaga kekudusan pernikahan dan menerima setiap anak yang lahir sebagai karunia Allah dalam pernikahannya. Yang keenam, fungsi edukasi. Keluarga merupakan wadah pertama dan paling utama dalam pendidikan anak. Ulangan 6 ayat 4-9 menekankan bahwa bangsa Israel dalam hal ini para ayah atau orang tua mempunyai kewajiban memberikan pendidikan itu kepada anak-anaknya dengan berulang-ulang tanpa bosan dan lelah. Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya hanya sebagai mitra yang menguatkan dan mengembangkan potensi anak. Yang terutama adalah keluarga, sebab di sanalah fondasi pertama diletakkan. Teladan orang tua juga sangat penting yang akan memberikan pengaruh besar kepada seorang anak. Orang tua yang selalu menasehati dan mengajari tanpa bosan akan mengajar anaknya dengan sabar, dengan penuh kasih, dan juga menghargai orang lain. Orang tua yang menyatakan kesalahan dan mau memaafkan akan mendidik anak untuk rendah hati, mau mengampuni dan memaafkan siapapun, tidak mendendam dan murah hati. Amsal 22 ayat 6 mengajarkan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Pendidikan memang harus diberikan sesuai usia dan kemampuan anak. Akan tetapi hal penting selain itu adalah orang tua mendidik anak sesuai dengan jalan yang patut baginya, agar ia hidup menurut jalan itu sampai kapanpun, sehingga anak dapat bertumbuh di dalam Allah dan melayaninya melalui semua aktivitas sehari-hari. Peletakan dasar ini sangat penting untuk membangun karakter dan gaya hidup Kristiani. Keluarga Kristen bertanggung jawab memberikan pendidikan iman Kristen kepada anak-anaknya, memperkenalkan Alkitab kepada anak sejak usia dini, dan mendekatkan mereka kepada firman Allah setiap saat. Keluarga Kristen berfungsi sebagai komunitas iman Kristen bagi seluruh anggota keluarga.
Fungsi ekonomi. Orang tua perlu meneladankan cara mengolah keuangan sebagai berkat dan milik Allah, mencukupkan diri dengan apa yang ada, mengembalikan kepada Tuhan dalam bentuk persembahan dan persepuluhan, serta hidup berorientasi bukan kepada uang atau materi, melainkan kepada sumber berkat, yaitu Allah. Kita masuk kepada tugas keluarga. Tugas keluarga yang penting adalah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu yang pertama beranak cucu dan bertambah banyak. Salah satu tugas manusia dalam keluarga adalah berketurunan untuk meneruskan kehidupan di bumi. Allah mengaruniakan anak-anak dalam keluarga dan memberkati tumbuh kembang setiap anak. Yang kedua, penuhi dan taklukkanlah bumi. Allah merancang manusia sedemikian rupa sesuai gambar dan rupanya, dan memberi manusia tanggung jawab untuk memenuhi bumi, menaklukkan bumi, mengusahakan dan memelihara taman. Memenuhi bumi berarti manusia diberi tanggung jawab untuk memiliki keturunan yang diperoleh oleh suami istri dari pernikahan kudus di hadapan Tuhan. Taklukkanlah bumi. Allah memberikan amanat kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara bumi demi kesejahteraan manusia dan demi kelangsungan kehidupan di seluruh alam semesta. Manusia berhak menggunakan seluruh ciptaan Allah untuk keperluannya, bukan untuk memuaskan keserakahannya. Yang ketiga, menjadi rekan sekerja Allah. Allah dapat mengerjakan semua pekerjaan yang diperlukan di muka bumi ini. Tetapi Allah memberi amanat kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara agar menaklukkan bumi dengan maksud menjadikan manusia rekan sekerjanya. Menjadi rekan sekerja Allah berarti menjadi mitra. Manusia mengerjakan apa yang menjadi bagiannya yang diterima dari Allah. Oleh karena itu manusia harus hidup kudus, sebab menjadi rekan sekerja Allah berarti bekerja dalam kekudusan. Bekerja sebagai rekan sekerja Allah yaitu menghasilkan atau memberikan kesejahteraan, kemuliaan Allah sebagai wujud kehidupan yang melayani Allah. Tanggung jawab orang tua. Yang pertama, ayah. Alkitab memberi penekanan lebih serius kepada para ayah. Ada 3 alasan yang mendasari penekanan ini. Pertama, Alkitab mengatakan bahwa pendidikan anak adalah tugas ayah. Seorang ayah tidak bisa meninggalkan tanggung jawab pendidikan anak dan menyerahkan seluruh aspek pendidikan kepada ibu. Yang kedua, anak belajar mengenal Allah melalui figur ayah. Ketiga, yang seringkali membuat anak marah dan sakit hati adalah ayah. Tapi tentu saja tidak semua ayah berbuat demikian. Dalam aspek perkembangan emosi, aspek emosi yang positif dinyatakan dengan mendidik, membesarkan dan mengembangkan tingkah laku mereka melalui ajaran dan nasihat dari Tuhan. Dalam pengembangan karakter,
Alkitab menekankan bahwa peran ayah sangat penting bagi pengembangan karakter anak. Dalam upaya itu seorang ayah berperan sebagai, yaitu ia dapat menunjukkan kepada anak bahwa ia dapat menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan. Seorang ayah hendaknya dapat menciptakan komunikasi dan hubungan yang hangat dengan anak-anaknya. Ayah juga harus menegur apabila anak berbuat salah, mengajar anak untuk meminta maaf. Kemudian, ayah juga sebagai model atau teladan. Seorang ayah hendaknya dapat membimbing anak tentang cara menjaga diri. Seorang ayah dapat memberikan nasihat kepada anak-anaknya, tetapi anak-anak akan lebih mengikuti apa yang diteladankan anaknya. Dalam aspek rohani, dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7, Allah berfirman kepada Musa agar seorang ayah memperkenalkan Allah sejak dini kepada anak dengan cara menceritakan kepada anak tentang siapa Allah dan betapa ia mengasihinya. Anak juga diajari kisah tentang Yesus, kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Itu tanggung jawab ayah. Kemudian bagaimana dengan tanggung jawab ibu? Sejak awal penciptaan manusia, Hawa melengkapi kebutuhan Adam. Ia melengkapi kebutuhan emosi, intelektual, dan sosial Adam. Kekosongan dalam diri laki-laki diisi oleh peran perempuan. Demikian juga sebaliknya. Itulah yang menjadi dasar suatu pernikahan. Menurut pandangan Kristiani, perempuan mempunyai martabat yang setara dengan laki-laki. Seorang ibu akan menunjukkan teladan dengan penguasaan diri, kebaikan, kekudusan dalam pikiran serta hati dalam mengatur seluruh kehidupan rumah tangganya, serta hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Titus 2 ayat 5. Beberapa tanggung jawab seorang ibu terhadap keluarganya, yaitu menolong anak mengembangkan diri dan potensinya, Amsal 22 ayat 6, melayani anak-anaknya dan seisi rumahnya, Amsal 31 ayat 15, menyiapkan kebutuhan keluarganya, Amsal 31 ayat 21, mengajarkan hidup takut akan Allah dengan penuh kasih, Amsal 13 ayat 24, pengajar di dalam keluarganya dan bijak, Amsal 31 ayat 26, mengatur semua kegiatan dalam rumah tangganya, Amsal 31 ayat 27, meneladankan karakter baik kepada anak-anaknya, Amsal 31 ayat 26. Itu beberapa hal tugas dan tanggung jawab seorang ibu. Kemudian mesbah bagi Allah. Bangsa Israel adalah bangsa yang monoteis. Mereka menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Israel. Tetapi di sekitar bangsa Israel banyak bangsa lain yang menyembah kepada ilah-ilah, dewa-dewi, patung-patung, dan diwujudkan dalam bentuk Baal atau berhala lainnya. Dalam pembangunan selanjutnya dibangun Bait Allah di Yerusalem sebagai pusat peribadahan Israel, yaitu menyembah Allah pencipta dan pemimpin Israel. Sekalipun demikian, bukan berarti bangsa Israel menjadi bangsa yang senantiasa menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan mereka. Bangsa Israel juga sering kali memberontak dan menyembah kepada Allah lain. Sehingga Yosua memberikan bangsa Israel pilihan. Apakah
akan menyembah kepada Allah Israel atau berhala lain. Apapun pilihan bangsa Israel, Yosua dan keluarganya tetap beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Pengambilan keputusan pengambilan keputusan seperti yang dilakukan Yosua akan menentukan apakah manusia menjadikan Allah sebagai sumber kehidupannya atau tidak. Peran Allah sebagai sumber kehidupan keluarga berdasarkan Kitab Ulangan 28 ayat 1-14 adalah: yang pertama, memberkati kaum keluarga secara jasmani. Yang kedua, membuat berhasil semua usaha. Yang ketiga, menguduskan kaum keluarga. Yang keempat, memberikan kemenangan. Yang kelima, segala bangsa akan menghormati bangsa yang menyembah kepada Tuhan. Oleh karena itu, diharapkan setiap keluarga hendaknya menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan dengan cara hidup kudus, mentaati firman-Nya, dan menjadikannya prioritas dalam keluarga. Beberapa keluarga dalam Alkitab menjadi keluarga yang dapat dicontoh, dan juga di mana dalam keluarga itu Allah begitu memperhatikan, bahkan peduli atas mereka. Misalnya keluarga Abraham dan Sarah, kemudian juga keluarga dari Imam Eli, keluarga dari Raja Daud, kemudian juga dalam kehidupan Ratu Esther, kemudian juga ketika ada pesta pernikahan di Kana, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus juga memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan milik seorang anak laki-laki sehingga cukup untuk dimakan 5.000 orang. Juga dalam kehidupan Petrus. Banyak lagi kisah dan bukti bahwa Allah senantiasa memelihara kehidupan keluarga. Demikian isi dari bab 3 kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar isi dari atau materi dari bab yang ketiga. Kami memohon kepadamu ya Allah, biarlah kami boleh menghayati hal ini. Kami boleh mengingat bagaimana kasih Allah bekerja dalam kehidupan setiap keluarga. Dan biarlah kiranya masing-masing anggota keluarga mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, agar hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.